Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem ekskresi utama. Sistem perkemihan juga merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utama sistem perkemihan adalah yang pertama, sebagai regulator volume darah dan tekanan darah untuk mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan hormon eritropoietin dan renin. Sistem perkemihan ini juga yang pertama yaitu ginjal untuk menyeleksi urin yang berfungsi yang pertama membentuk urin, filtrasi, mengatur keseimbangan keluaran air dan urin, dan yang keempat yaitu keseimbangan elektrolit. Yang kedua, ureter. Ureter yaitu yang sebagai mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter ini juga memiliki strukturnya. Yang pertama, sebagai lapisan luar, jaringan fibrosa yang bersambungan dengan fibrosa ginjal. Yang kedua, lapisan tengah adalah lapisan otot yang terdiri atas serat otot polos yang menyatu dan yang berbentuk spiral mengitari ureter. Yang ketiga, lapisan dalam adalah mukosa yang terdiri atas epitelium tradisional. Ureter juga memiliki fungsinya. Yang pertama, sebagai mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih melalui kontraksi peristaltis lapisan otot polos. Yang kedua, sebagai gelombang peristaltis terjadi beberapa kali per menit. Yang ketiga, adanya kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat urin dikumpulkan dan disimpankan sementara. Kandung kemih ini juga berada di rongga pelvis di mana ukuran dan posisinya berbeda-beda, tergantung pada volume urin. Dinding kandung kemih ini terjadi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lapisan luar, jaringan ikat longgar berisi pembuluh limfi dan darah serta saraf menutup permukaan atas peritoneum. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas massa serta otot polos yang bersatu dengan jaringan ikat longgar elastis. Otot tersebut disebut dengan otot destrusor. Yang ketiga, mukosa terdiri atas epitelium transisional. Vesika urinaria atau kandung kemih pada wanita pada posterior kandung kemih dikelilingi oleh uterus, sedangkan vesika urinaria pada kandung kemih pria dikelilingi oleh rektum. Yang keempat itu adanya uretra, yaitu uretra sebagai mengalir urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra ini juga merupakan saluran yang memanjang dari leher kandung kemih hingga eksterior di orificium uretra eksternal. Uretra ini memiliki dinding 3 lapisan. Yang pertama, lapisan otot sebagai sambungan dari otot yang ada di kandung kemih. Yang kedua, submukosa, lapisan berongga yang berisi pembuluh darah dan saraf. Dan yang ketiga yaitu mukosa sebagai sambungan dari mukosa yang ada di dinding kandung kemih. Nah, sistem perkemihan ini juga memiliki proses pembentukan urinnya. Yang pertama, penyaringan darah dilakukan atau filtrasi oleh pembentukan urin dimulai dari tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Tahapan penyaringan terjadi di badan Malpighi, bagian nefron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus ini berfungsi menyaring zat sisa yang berlarut dalam darah dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Zat-zat yang dapat melewati saringan glomerulus adalah zat-zat bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, ion anorganik, dan glukosa. Zat yang dapat melewat saringan glomerulus tersebut disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa dan ion anorganik masih diperlukan oleh tubuh. Yang selanjutnya itu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin primer lalu masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan ini kembali dilakukan hingga mencapai kelengkungan Henle. Hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai filtrasi tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk menjalani penyerapan lagi zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuknya urin. Selanjutnya, pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpulan atau tubulus collectivus. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis lalu mengalir ke ureter dan kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantong kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Perlu diingat, jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata 1-2 liter. Namun, jumlah urin juga tergantung dari jumlah cairan yang masuk, jumlah garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tekanan osmosis tetap, dan hormon antidiuretik. Demikian proses pembentukan urin pada
tubuh manusia. Saya Pamela Mesih Pertama dari Prodi D3 Kebidanan NIM 2232012. Terima kasih.